Yang pertama, terima kasih buat dukungan dari adik-adik relawan di ND. Saya sendiri juga belum ketemu koordinatornya, nanti sebentar mudah-mudahan bisa ketemu di lokasi acara. Karena sebagai orang yang berasal dari ND, kami lahir besar di Kupang, tapi orang tua dari Dona ND, tentu kami berterima kasih atas dukungan dari kampung halamannya dan Ngo'ola ini. Karena semakin menguatkan kami untuk berjalan menjalani penugasan sebagai calon gubernur NTT. Memang urusan relawan ini yang pertama kali kemarin sudah deklarasikan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kemudian kemarin saya dapat informasi ada di NBS Kota Kupang, di Keva Manado, dan juga kemarin yang saya agak kaget itu waktu deklarasi pasangan calon bupati wakil bupati di Sumbar Timur, itu ternyata ribuan orang juga ternyata menyatakan dukungan di Lewa. Lewa itu di bagian antara Sumbar Timur dan Sumbar Tengah. Itu kemarin ada 15.000 orang. Saya sebenarnya disuruh hadir juga kemarin, tapi karena saya pamit acara di Keva, acara misa syukur Uskup Roni, Uskup Agung Kupang di Keva, kampung halamannya. Jadi saya tidak bisa ke Sumbar Timur. Ternyata acara deklarasi pasangan calon bupati wakil bupati di Sumbar Timur, 15.000 orang itu juga ada pernyataan juga dukungan untuk saya maju gubernur. Jadi kemarin ada 3 dan hari ini terima kasih aji mereka di ND sudah deklarasi, dan nanti pokoknya ini kita mana sama-sama menjalani proses ini dengan baik. Kami juga berharap agar proses politik pilgub dan pilkada ND juga itu berjalan dengan damai, aman, riang gembira, mencerdaskan dan jauh dari urusan-urusan politik-politik yang primordial dan uang. Kalau masih soal pilgub, sekarang itu kan banyak nama yang sudah digadang-gadang menjadi wakilnya Abang. Ya. Kata terakhir apa? Ya, kalau soal menyangkut calon wakil gubernur, kami menunggu keputusan dari para pimpinan partai, Koalisi Indonesia Maju dan yang lain nanti di Jakarta. Yang pasti, yang kami dapat informasi dari Sekjen DPP Partai Golkar, Pak Paulus Lutwig, bahwa sudah ada pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi, dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dengan Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, dan juga Mas Kaisang, Ketua Umum PSI. Sudah ada pembicaraan untuk prioritas untuk gubernur di seluruh Indonesia ini, itu berasal dari Koalisi Indonesia Maju, dan kami tinggal berkomunikasi dengan teman-teman partai lain. Saya sendiri juga sudah ikuti DPP PKB, nanti mungkin rencana juga dengan Perindo dan juga yang lain. Intinya adalah kita ingin memastikan yang maju ini dari Koalisi Indonesia Maju dan yang menurut hasil surveinya bagus. Dan saya sudah dapat kabar bahwa dari Partai Koalisi Indonesia Maju ini termasuk Partai Gerindra sudah kontak juga pimpinan partai yang saya pikir orang berpengaruh di bawah Pak Prabowo Subianto, dan memastikan bahwa nanti Gerindra juga akan berkoalisi ya dengan Partai Golkar di NTT. Jadi mudah-mudahan kalau kita maju lengkap di sini, tambah PKB dan yang lain, kita bisa UAI NTT dengan baik. Soal wakil nanti kesepakatan di atas. Saya soal siapapun wakilnya yang diputuskan oleh para di Jakarta, saya ikut saja dan siap saja. Yang pasti itu putusan di atas ini. Soal ada yang muncul satu nama yang namanya menjadi diganti menjadi perempuan ya. Memang yang juga sudah muncul misalnya kayak Sisjen, ada juga sahabat saya Bung Reva Viga dan lain-lain lah ya, ada nama-nama yang disebutkan itu. Tentu sekali lagi karena ini wilayahnya di DPP partai di pusat, nanti kami tinggal tunggu nanti keputusan dari para pimpinan partai itu. Pokoknya siapapun, prinsipnya kalau putusan Jakarta saya siap untuk berpasangan. Abang soal survei apa yang abang anggapi abang survei? Ya, memang survei itu juga saya sendiri juga masih terkejut ya, karena survei itu dibuat tanggal 2 sampai 11 Mei. Itu di saat saya sendiri juga belum bergerak mendaftar diri dan mutar-mutar seperti yang biasa kami lakukan. Jadi survei itu dibuat tanggal 2 sampai 11 Mei oleh Carta Politika. Sementara saya sendiri setelah beberapa kali diperintahkan oleh Pak Erlangga Hartarto baru mendaftar pertama kali itu tanggal 19 Mei. Jadi saya mendaftar itu setelah survei dilakukan.
Dan dengan angka yang ada ini saya tentu berterima kasih, bersyukur, dan ya harus makin mempersiapkan diri dengan baik untuk mempersiapkan semua dukungan, dan juga ya di bagian mana masih kosong kita akan keliling lagi seluruh NTT. Jadi sekarang ini kalau kami keliling itu kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, ya juga sekaligus sebagai calon gubernur dan sebagainya berjalan. Tadi kan abang menyebut politik dan semacam itu. Ya. Apakah itu juga akan terjadi di pilkada politik? Ya tentu itu menjadi prioritas dari semua partai yang bergabung di Pak Prabowo kemarin. Tapi sekali lagi itu kan semacam panduan dari Jakarta. Nanti juga kita bisa bergabung nanti dengan partai-partai lain lah, bisa dengan PDI Perjuangan, dengan Nasdem, dengan Hanura, dengan partai-partai lain lah, PKB dan sebagainya. Kalau konteks ini sendiri, apakah sudah ini positif 100% di AL? Kalau kami di ND ini kan memang ada dua yang sudah muncul nih ya. Ada Pak Lori Gadijo sebagai calon bupati, dan saya dapat informasi juga Pak Domi Meres selaku calon wakil bupati. Prinsipnya begini, kami sudah berkomunikasi juga ke dalam, saya sudah berbicara juga dengan Pak Lori dan Dr. Domi juga sudah sampaikan, prinsipnya yang survei tertinggi akan diambil oleh Partai Golkar. Dan hari ini memang survei tertinggi itu dipegang oleh Pak Lori, dan saya cermati survei masih yang tertinggi di ND. Jadi tentu dengan data yang ada ini, kami punya dua ya, ada Pak Lori dengan nanti pasangan wakilnya saya belum tahu siapa, nanti akan diputuskan oleh partai koalisi kami dan yang lain. Dan nanti Dr. Domi sendiri dengan Pak Tote Badoan kita lihat lagi hasil, tapi per hari ini yang survei tinggi itu Pak Lori Gadijo yang tertinggi yang saya lihat dari semua calon di ND ini, yang tertinggi Pak Lori. Yang masih carta politika. Masih carta politika ini. Saya sudah dua, ini ada Burhanuddin Mutadi yang indikator dan juga carta politika masih konsisten, masih tinggi Pak Lori. Ya, masih soal di ND abang. Apa yang abang arahkan ke DPC Partai Golkar? Pokoknya kita survei kali kedua baru kita nanti dengar keputusan DPP Partai. Di DPP Partai tunggu survei kedua dulu. Setelah itu baru nanti akan keluar SK dari DPP Partai untuk calon, nanti kita bicara lagi dengan partai koalisi ya. Dengan teman-teman dari partai-partai lain nanti kita komunikasi. Kami juga sudah ketemu Pak Beni Harman Demokrat, sudah ketemu juga dengan Pak Ahmad Yohan PAN, Pak Dipo Nusantara PKB, dan lain-lain ya Pak Lori. Jadi semua partai kita buka oke. Dengan Hanura juga sudah kita komunikasi, saya tahu ini ada di sini Ketua Hanura. Jadi kita komunikasi dengan semua partai. Kali. Yang terakhir ini masyarakat ini akan mengerucut paling lambat dengan pokoknya Juli akhir itu menurut sudah final ya. Paling lama Juli akhir. Sebulan lagi dari sekarang itu sudah final calon Partai Golkar untuk Kabupaten ND. Tapi antara dua itulah. Terima kasih, Abang.